Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi 81 sampai dengan 84 bertemu lagi bersama saya di mata pelajaran matematika. Sebelum kita mulai, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Selesai? Ya, masih ingat tidak pertemuan minggu lalu saya membahas tentang apa? Ya, pertemuan minggu lalu saya membahas tentang barisan aritmetika. Nah, kalian harus paham dulu apa sih aritmetika? Aritmetika adalah pola bilangan yang didapatkan dari hasil penjumlahan atau pengurangan. Misal, saya punya polanya seperti ini. Nah, coba perhatikan pola ini. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Oke, 2 ditambah berapa supaya jadi 5? Nah, ini kan angkanya semakin ke kanan semakin besar ya. Berarti dia adalah hasil penjumlahan atau hasil perkalian, bisa juga ya. Tapi 2 ke 5 itu hasil dari 2 ditambah 3, begitu kan? Nah, 5 ke 8 itu juga ditambah 3. 8 ke 11 itu juga ditambah 3. Berarti 2, 5, 8, 11 ini merupakan pola aritmetika. Kenapa saya sebut sebagai pola aritmetika? Karena pola ini didapatkan dari hasil penjumlahan, yaitu penjumlahan 3 ya. Karena ini merupakan hasil penjumlahan, maka disebutnya adalah pola aritmetika ya. Nah, di dalam aritmetika ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah barisan aritmetika dan yang kedua adalah deret aritmetika. Barisan aritmetika sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya, di mana dirumuskan dengan UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Seperti ini kan rumusnya. Nah, kapan kita menggunakan rumus ini? Kita menggunakan rumusan barisan aritmetika apabila di soal yang dipinta adalah suku tertentu ya. Apabila di soal ditanyakannya adalah suku tertentu. Contohnya misalnya tentukan suku ke-8, tentukan suku ke-10, tentukan suku ke-12. Nah, berarti menggunakan barisan aritmetika karena yang ditanyakannya adalah suku-suku tertentu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanyakannya adalah jumlah? Contoh, misalnya tentukan jumlah 10 suku pertama, atau tentukan jumlah 5 suku pertama, atau berapakah banyak pola bilangan tersebut. Nah, kalau soalnya seperti itu berarti gunakan deret aritmetika. Kenapa? Karena deret aritmetika itu digunakan untuk menentukan jumlah pada pola bilangan. Dirumuskan dengan Sn sama dengan setengah N dikali 2A plus N-1 dikali B. Oke, nanti rangkuman ini bisa kalian catat ya. Oke, sekarang ya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Sebelumnya silahkan persiapkan LKS-nya ya. Di materi ini kalian bisa bahas di halaman, kalian bisa lihat maksud saya di halaman 8 buku LKS kalian ya. Jadi materi deret aritmetika itu ada di LKS halaman 8. Nah, untuk contoh soalnya coba kalian buka halaman 12 ya. Pilihan ganda nomor 15 ya. Saya bacakan soalnya. Di ruang pertunjukan barisan paling depan tersedia 15 kursi. Berarti ya, pola pertamanya adalah 15. Nah, ya, pola pertamanya 15 karena 15 itu adalah di barisan paling depan atau suku paling depan, berarti suku pertama ya, U1. Oke. Baris di belakangnya selalu tersedia 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Berarti kalau di depannya 15, terus baris keduanya adalah 3 kursi lebih banyak, berarti berapa?
15 ditambah 3. Nah, begitu ya. Jadi polanya 15 ditambah 3, 18 ditambah 3, 21 dan seterusnya. Nah, berarti ya dari soal cerita ini 3 itu sebagai apa? 3 itu sebagai pembeda atau bedanya ya. Beda setiap barisan itu 3 kursi, berarti bedanya adalah 3. Nah, jika pada ruang itu tersedia 10 baris, sukunya sampai ada 10 gitu ya, ada 10 baris. Banyak kursi di ruangan tersebut adalah berarti kalau di ruangannya ada 10 baris berarti N-nya adalah 10 ya. N-nya adalah 10. Nih contoh soal halaman 12 nomor 15 ya. Ya, dari soal tersebut, dari soal cerita tersebut kita tahu bahwa suku pertamanya 15, bedanya 3 dan jumlahnya ada 10 baris, maka N-nya saya tulis 10. Ya, yang ditanya adalah banyak kursi di ruangan tersebut. Nah, tadi banyak kursi di ruangan itu ada berapa baris? Banyak di kursinya ada 10 baris. Iya, betul. Ya, banyak kursinya ada 10 baris. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah. Nah, jumlah itu berarti S ya. Jumlah 10 baris kursi yang ada di ruangan tersebut. Berarti yang ditanyanya adalah S10. Begitu ya? Karena yang ditanyanya adalah jumlah seluruhnya. Berarti kita gunakan rumus deret, bukan rumus barisan. Seperti itu ya. Saya kerjakan, saya lanjutkan di sebelah sini. Ya. Maka tadi apa rumusnya untuk deret? Tulis dulu ya supaya hafal. Sn sama dengan setengah dikali N 2A plus N-1 dikali B. Yang ditanyakan adalah S10 ya, karena barisannya ada 10, berarti S10 sama dengan setengah. N-nya berapa? Kalau S-nya 10 berarti N-nya juga 10, berarti dikalikan 10 ya, dikalikan lagi 2 dikali A. Ingat, A itu apa? A itu adalah awalan atau suku pertama. Suku pertamanya 15, berarti A-nya juga 15 ya. Berarti masukkan di sini 2 dikali 15 ditambah N. N-nya adalah 10. Jadi kalau kalian menuliskan angka itu ikutin aja sih rumusnya. Kalau ada tanda kurung ya tulis tanda kurung gitu ya. 10 dikurang 1 dikali B. B-nya adalah 3. Tadi pembedanya adalah 3. Masukkan 3. Tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kalau sudah berarti tinggal dihitung saja gitu ya. Nah, E10 ya. Lihat di sini. Setengah dikali 10. Setengah dikali 10 itu sama seperti 1 kali 10 dibagi 2. Berapa 10 dibagi 2? 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti tulis di sini 5 tanda kurung 2 dikali 15. Nah, ini titik ya. Titik itu berarti dia perkalian. 2A berarti 2 dikali A. 2 dikali 15 yaitu 30 ditambah, selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung, 10 dikurang 1 berarti 9 ya. Tutup kurung 3. Nah, kalau sudah seperti ini, mana yang harus kita kerjakan duluan? Yang harus kita kerjakan duluan adalah yang di dalam tanda kurung. Maka S10 sama dengan 5 dikali 30 ditambah 9 ke 3. 9 ke 3 ini adalah perkalian ya. Karena di sini tidak ada tanda apa-apa, berarti dikalikan. 9 kali 3 berapa? Awas, harus ingat perkaliannya, harus hafal perkaliannya ya. 9 kali 3 adalah 27. Nah, seperti ini. Sekarang mana yang harus dihitung? Masih yang ada di dalam tanda kurung. Berarti S10 sama dengan 5 dikali 30 ditambah 27. Berapa ya? 30 ditambah 27 berapa? Ya, 57. Seperti itu ya. Nah, begini. 5
dikali 57. Ini perkalian ya. 5 dikali 57. Berapakah 5 dikali 57? Coba kita hitung sama-sama ya. Saya coba di sini ya. 57 dikali 5. 5 dikali 7, 35. 3-nya di atas, 5-nya di bawah. 5 kali 5, 25. 25 ditambah 3, 28. Begitu ya. Nah, hasilnya berarti 285. Nah, berarti jumlah kursi yang ada di ruang pertunjukan tersebut adalah 285 kursi atau 285 buah. Nah, mudah ya itu caranya. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan soal LKS halaman 12 nomor 10. Baik, terima kasih atas perhatiannya siswa-siswi 81 sampai 84. Silahkan dicatat dulu, baru dikerjakan latihan soalnya, difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.